Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat walhamdulillah sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujudi fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fil yawmi al ma'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فعرفنا سبحانه وتعالى أنه أنزل القرآن في رمضان ثم أنه أنزله في ليلة القدر منه بالخصوص، وهذا الإنزال من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا. نزل القرآن جملة واحدة من اللوح إلى بيت العزة، ونزل به جبريل بأمر تعالى على رسول عليه السلام مفرقا في نحو 23 سنة، وهي مدة الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أوحى الله إليه وهو ابن 40 سنة، وقبض عليه الصلاة والسلام عن 63 سنة إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. Kembali kita bersama-sama membahas nasihat dari Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan dengan kita membahas nasihat beliau dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, kita semua mendapatkan keberkahannya dan kita semua mendapatkan sir dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Quran oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, maka ketika Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Bulan Ramadan menjadi sayyidus syuhur. Bulan Ramadan menjadi pemimpinnya dari berbagai bulan. Thumma anzalahu fi lailatul qadar minhu bil khusus. Kemudian secara khusus Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran turunnya di bulan Ramadan dan secara khusus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu di malam Lailatul Qadar. Dan turunnya Al-Quran minal lohil mahfud, dari lohil mahfud ila baitil izzah, ke langit yang pertama atau baitul izzah secara jumlatan wahidah, yaitu 30 juz. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar dari lohil mahfud ke Baitul Izzah secara langsung, yakni 30 juz. Kemudian malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan malaikat Jibril membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW secara sesuai dengan kejadian itu selama 23 tahun. Bisa kita bayangkan, Nabi Muhammad ini saat menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berumur 40 tahun. Umur 40 tahun. Pertama kali Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu berumur 40 tahun. Sedangkan masa turunnya Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril dari Baitul Izzah menuju Nabi Muhammad itu selama 23 tahun. Berarti umur Nabi Muhammad SAW 63 tahun, selesailah Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara sesuai kejadian-kejadian yang terjadi terhadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian di antara kemuliaan bulan Ramadan,
Nabi mengatakan Ramadan ila Ramadan wal jum'ah ila jum'ah was shalah ila shalah mukaffiratun lima bainahunna idza stunibatil kaba'ir. Antara Ramadan dengan Ramadan yang akan datang, jadi 1 tahun penuh, Ramadan yang kemarin sampai datangnya Ramadan akan datang, kemudian dari Jumat ke Jumat, dari Jumat ke Jumat 1 minggu, dari sholat ke sholat, sholat subuh ke sholat zuhur, dari sholat zuhur ke sholat asar, dari asar maghrib, dari maghrib isya, di situ mukaffiratun lima bainahunna, penghapus dosa-dosa yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala selagi kita tidak mengerjakan dosa-dosa yang besar. Jadi dosa-dosa kecil yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala selain dosa besar, dari satu sholat ke sholat lainnya ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sholat subuh ke sholat zuhur, dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari zuhur ke sholat asar, dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Jumat ke Jumat, dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Ramadan ke Ramadan yang akan datang, dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala selain dosa besar. Kalau dosa besar memang wajib kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila berhubungan dengan manusia, maka wajib meminta ridho dan minta relanya tentang apa yang ia perbuat kepada orang lain. Ini menunjukkan betapa mulianya umat Nabi Muhammad, betapa istimewanya umat Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan juga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan seperti ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad ini tidak lain tidak bukan karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi akramir rusuli kunna akramal umam. Dengan sebab kemuliaan Nabi Muhammad, dengan sebab keistimewaan Nabi Muhammad, maka umatnya pun diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu istimewanya umat Nabi Muhammad, begitu hebatnya umat Nabi Muhammad, Nabi Musa pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya laitani kuntu min ummati Muhammad, ya Allah, seandainya aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat Nabi Muhammad, umat yang sangat istimewa, umat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan nikmat yang sangat besar ini kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah Subhanahu wa taala matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, mati dengan membawa iman. Kemudian wa qala alaihi wassalam fi syahri Ramadan, dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda mengenai bulan Ramadan atau keistimewaan bulan Ramadan, wa huwa syahru sabr. Bulan Ramadan ini merupakan bulan kesabaran. Di bulan Ramadan inilah kita ditraining oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan inilah kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang bersabar. Bisa kita bayangkan di waktu siang yang biasanya kita minum kopi, atau biasanya kita rokokan, atau biasanya kita sarapan, di bulan Ramadan kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Sabar enggak sarapan, sabar enggak minum kopi, sabar enggak rokokan, sabar marah-marah, enggak lagi marah-marah, selalu memuliakan istri, selalu memuliakan orang lain, selalu memuliakan anak-anaknya dan seluruhnya. Wasabru thawabu al-jannah. Sedangkan sabar, orang yang sabar itu pahalanya yaitu enggak ada lagi surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh ulama, rahasianya puasa atau sir dari puasa itu adalah tahdzibun nafas, yaitu mendidik jiwa.
Kapan seseorang ketika diberikan kemampuan oleh Allah untuk mendidik jiwa, maka otomatis sifat dia akan seperti sifatnya malaikat, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu, bulan Ramadan atau sir daripada bulan Ramadan, rahasianya bulan Ramadan tanwirul qulub, yaitu untuk mencahayakan hati seorang. Jadi sirnya puasa ini dua. Sirnya puasa ini dua. Siapa yang mendapatkan sirnya puasa, maka dia akan menjadi orang-orang mulia melebihi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tahdzibun nafas, yaitu mendidik nafas. Makanya di bulan Ramadan kita ditraining oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan hawa nafsu kita. Dan hawa nafsu inilah musuh yang paling besar, yang paling dahsyat di antara musuh-musuh lainnya. A'da aduwika nafsukal lati baina janbik. Kata Nabi Muhammad, musuh besarmu, musuh dahsyatmu yaitu hawa nafsumu yang berada di antara kedua tulang iga. Inilah rahasianya puasa atau serinya puasa, yaitu bagaimana caranya kita ini bisa menaklukkan nafsu, menundukkan hawa nafsu. Sedangkan yang kedua, yaitu bagaimana caranya dengan adanya Ramadan hati kita menjadi percaya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bisa menundukkan hawa nafsu, untuk mendidik hawa nafsu di bulan Ramadan dan mencahayakan hati kita, maka otomatis kita akan menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang istimewa insya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengatakan, siapa di bulan Ramadan dia mampu untuk mendidik hatinya, jiwanya, siapa mampu di bulan Ramadan untuk menundukkan hawa nafsunya, maka insya Allah sebulan ke depannya dia pun akan bisa menundukkan hawa nafsu. Namun sebaliknya, siapa di bulan Ramadan dia tidak mampu untuk menundukkan hawa nafsunya, untuk mendidik hawa nafsunya, jangan harap 11 bulan ke depannya ia akan mampu untuk mendidik hawa nafsunya atau menundukkan hawa nafsunya. Kemudian waqala sallam awwalu rahmah, 10 pertama di bulan Ramadan tanggal 1 sampai tanggal 10 itu rahmat Allah Subhanahu wa taala dikucurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini betapa agungnya, betapa mulianya bulan Ramadan. 10 pertama rahmat Allah Subhanahu wa taala kucurkan kepada umat-umat Nabi Muhammad, sehingga siapapun yang mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala di malam pertama, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan 10 yang kedua, 10 sampai 20 yaitu maghfirah wa awsatu maghfirah, dan pertengahan puasa 10 sampai tanggal 20 itu ampunan Allah Subhanahu wa taala dikucurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapapun, kata Nabi Muhammad, mengetahui betapa agungnya Ramadan, betapa istimewanya Ramadan, niscaya dia akan meminta kepada Allah satu tahun penuh dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala Ramadan. Nabi mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannawna an takuna sanatu kullu Ramadan." Seandainya umatku ini mengetahui, kata Muhammad, tentang kehebatan, kemuliaan, keagungan bulan Ramadan, niscaya umatku ini akan memohon kepada Allah, akan meminta kepada Allah 1 tahun penuh dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan. Saking luar biasanya, saking hebatnya bulan Ramadan, sebab disitulah ampunan Allah Subhanahu wa taala diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang terakhir, kata Nabi Muhammad, wa akhiru idkum minan nar, sedangkan 20 sampai 30 pembebasan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan, kemuliaan Ramadan yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa anna Allah taala yanzuru fi awwal lailatin minhu ilal muslimin, dan ketahuilah, kata Allah Subhanahu, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya di malam pertama di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memandang, yakni dengan pandangan rahmat,
kepada seluruh hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa man nadhar ilai lam yu'adzibhu, dan barang siapa yang mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bakal mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, siapa yang di awal Ramadan dia mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi orang yang sukses, dia akan menjadi orang yang bahagia, dia akan menjadi orang selamat ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yughfaru fi akhilatin minhu, dan dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita menemui bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanjangkan umur kita sehingga kita termasuk orang-orang yang menangi Ramadan yang akan datang, dan mudah-mudahan umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika kita memasuki atau menangi Ramadan yang akan datang, waktu-waktu kita gunakan untuk sesuatu yang menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Kemudian tinggal sedikit, wa qala Jibril li Rasulullah, man adraka Ramadan falam yughfar la ab'adallahu qul amin, faqala sallam amin. Malaikat Jibril pernah mengatakan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad berada di mimbar. Malaikat Jibril berdoa kepada Allah, siapa yang menangi bulan Ramadan kok dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dia mudah-mudahan dia akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat Jibril berdoa kepada Allah dengan mengatakan mudah-mudahan orang yang menangi bulan Ramadan dan dia tidak mendapatkan ampunan Allah, mudah-mudahan dia dimasukkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Muhammad, wahai Muhammad, qul amin. Fa qultu amin, maka aku pun mengatakan amin. Yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa malaikat Jibril berdoa seperti ini? Sebab Ramadan ini Ramadan bulan yang sangat spesial, Ramadan bulan yang sangat istimewa, yang hanya diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad keistimewaannya. Kok di bulan Ramadan dia enak-enakan tetap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan dia tetap jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini dikhawatirkan dia terkena doanya malaikat Jibril yang diaminkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, inayah, taufik sehingga kita selalu berjalan pada jalan di Allah Subhanahu wa taala.